kegiatan di halaman Korem, kita mengetahui food estate yang ada di Korem seperti apa. Kita lihat nanti pada dialognya. Tunggu. Baik, Bu. Begitu sejuknya di sini, kita sengaja membuat acara review ini di udara bebas. Jadi kalau biasanya kita siaran di studio, hari ini kita berada di tengah lapangan dan di pertengahan perkebunan. Baik, terima kasih Pak Edi di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara pendengar di mana saja Anda berada, senang dan bahagia sekali. Kembali lagi bersama saya Tina, menemani Anda bertepatan pada hari Selasa 29 November 2022. Nah, tentunya Tina akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dalam program DBU atau Development Broadcasting Unit ya. Hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan optimalisasi lahan tidur, wujudkan ketahanan pangan. Nah, sebelumnya Tina ingin menginformasikan juga kepada seluruh pendengar di rumah, acara ini disiarkan secara langsung yaitu dari Korem 012 Teguh Umar, tepatnya yaitu di kawasan Alpen ya, di food estate-nya Korem punya 012 Teguh Umar. Jadi saudara pendengar, Tina gambarkan untuk kondisi ya, kondisi secara langsung acara di DBU kita kali ini. Kita berada di tengah-tengah food estate-nya dari Korem 012 Teguh Umar, yaitu di seputaran pangan dan juga tanaman pangan dan juga tanaman holti ya. Ini kami gambarkan begitu hijau, begitu sejuknya di sini. Kita sengaja membuat acara DBU ini di udara bebas. Jadi kalau biasanya kita siaran di studio, kali ini kita berada di tengah-tengah lapangan dan di tengah pertengahan perkebunan. Dan sekilas ada tanaman jagung di sini, ada tanaman kacang-kacangan juga, ada keladi juga, dan masih banyak tanaman-tanaman lainnya yang nanti akan kita bahas selama 90 menit ke depan ya, bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir. Dan yang pastinya tanaman ini semuanya untuk keseluruhan lahan yang dipergunakan untuk jenis yang akan ditanam ini yaitu sebanyak 54 hektar. Baik, nah itu sekilas untuk informasi suasana di seputaran Alpen, tempat DBU pelaksanaan acara kita hari ini. Nah, saudara pendengar, kita akan mengangkat topik terkait optimalisasi lahan tidur ya, wujudkan ketahanan pangan. Nah, kalau berbicara mengenai ketahanan pangan, itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediaan pangan secara cukup, baik itu dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan juga terjangkau. Nah, ketahanan pangan sendiri bukan cuma ya membahas tentang kecukupan yang mencukupi kebutuhan kita saja pendengar. Lebih dari itu juga soal kualitas dari sumber makanan itu sendiri yang kita makan, bermutu atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Dan kalau kita berbicara mengenai pangan, tentu kita bicara sumber daya manusia yang unggul dari pangan itu. Karena ketahanan pangan meliputi semua aspek. Ya, dari aspek politik ya,
kualitas harga, ekonomi, stabilitas harga, serta aspek lingkungan. Nah, daripada Tina berpanjang-panjang lebar ya menjelaskan kepada pendengar terkait dengan topik kita hari ini, yang pastinya Tina ingin menyapa juga di sini saat ini sudah banyak sekali tamu-tamu kita yang hadir. Selain keempat narasumber kita, ada juga dari RRI sendiri, ada Bapak Kepala RRI Melaboh, ada Bapak Ferry beserta teman-teman dan bapak-bapak dari RRI ya, dan juga ada dari Universitas Teguh Umar. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Serta ada juga dari Dinas Pertanian, Pak Sabriza juga nggak mau kalah, pendengar juga membawa timnya hari ini ya. Selamat siang untuk dari Dinas Pertanian, tetap semangat ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kita langsung akan memperkenalkan yang pastinya Tina sendiri juga sudah tidak sabar ingin tahu ya pendengar. Ada siapa saja narasumber kita hari ini yang tentunya paling spesial di hari-hari sebelumnya. Kita menyapa dulu. Ada Kolonel Infantri Rianto SIP ya, SIP, Komandan Korem 012 Teguh Umar, Pak Rianto, Pak Danrem. Selamat siang Mbak Tina. Iya, silakan dipegang mic-nya Pak. Oke, selamat siang Mbak Tina. Selamat siang pendengar sekalian. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya cukup semangat Pak. Oh, semangat terus gitu. Walaupun dengan kegiatan cukup banyak dalam beberapa hari ini, di telepon ini di luar daerah terus nih Pak. Iya. Tapi hari ini menyempatkan waktu ya untuk bersama RRI kita hari ini Pak. Ya. Oke, selama 90 menit ke depan kita akan bincang-bincang banyak nih Pak. Boleh Mbak Tina. Mudah-mudahan tetap betah bersama kami. Baik, selain Bapak dan rem kita, ada juga Pak Safizal ya, dari Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikura Aceh Barat. Pak Kadis nih. Ya, selamat siang. Sehat Mbak Pak. Tina. Alhamdulillah sehat. Gimana? Selamat siang pemirsa semuanya. Katanya jam 6 pagi kemari Pak, bener nggak? Oh salah. Jam 5. Jam 5. Iya. Ya, terima kasih. Perjalanan gimana? Apakah ada dihadang sama-sama sapi-sapinya Pak Korem hari ini? Belum. Mudah-mudahan perjalanan pulang juga lancar nantinya. Amin. Amin. Baik, nah saudara pendengar, selain dari Pak Safizal SPMSI selaku Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, ada juga Pak Khairuddin, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian. Pasti beliau ini lebih tahu banyak ya kalau berbicara mengenai pertanian, karena ini pakarnya nih pendengar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya memang sama kayak Pak Danren, cukup semangat ya. Bertetangga langsung Pak. Utu sama Korem Teguh Umar harus semangat selalu. Harus semangat. Selain bertetanggaan, yang lain ada tidak Pak? Seiring sejalan gitu. Ya karena memang bertetangga pasti semangatnya sama Bu. Oke, nular selamat Iya. semangatnya Pak Danren Pak ya. Dan yang paling penting dengan bertetangga kolaborasi untuk membangun pertanian, mewujudkan ketahanan pangan bisa ditingkatkan. Ditingkatkan, amin. Baik, jadi ya kalau ada sesuatu hal Pak Danrem cepat nih karena tetanggaan. Ya benar. Baik, nah selain Pak Khairuddin, kita juga menyapa petani kita yang luar biasa, yang tentunya ya tidak ada lelah-lelahnya ini menjaga 54 hektar tanaman holti dan pangan yang ada di Korem 012 Teguh Umar. Pak Suparmin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Tina. Bapak. Iya. Gimana hari ini selain ada kegiatan kesini, mungkin Bapak tadi sempat lihat-lihat tanaman dulu atau tadi sempat nyangkul-nyangkul dulu Pak? Ya nyangkul-nyangkul untuk Merawat gitu Pak ya? Ya. Tetap merawat. Baik. kita membersihin kandang-kandang. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Suparmin. Itu dia saudara pendengar, ada 4 narasumber kita yang sudah kita perkenalkan untuk Anda semua. Dan selain tadi Tina mungkin lupa ya, selain kita berada di tengah-tengah tanaman, juga kita berada di tengah-tengah perkandangan gitu ya, yaitu di daerah peternakan sapi. Tapi yang anehnya nggak kecium sih bau sapinya ya. Ini luar biasa nih. Nanti kita akan tanya tipsnya apa. Kenapa kita berada di dekat banget sama sapi tapi nggak kecium bau dari kotoran sapi itu sendiri. Nah, baik, itu dia sudah mendengar perkenalan kita 4 narasumber yang sudah hadir, dan kita langsung ke topik pembahasan kita Pak Danrem dan juga narasumber lainnya. Kita berbicara mengenai optimalisasi lahan tidur wujudkan ketahanan pangan. Nah, saudara pendengar, kita akan tanya-tanya dulu sama yang punya, yaitu tuan rumah ya.
yang punya acara hari ini gitu. Pak Danrem, ini apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak ya untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui program food estate ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Tina. Mungkin saya perlu jelaskan latar belakang kenapa sih kita mengerjakan ini. Yang pertama, kita dari awal tahun memang pada saat Rapim TNI, Pak Presiden menekankan kepada kita bahwa tugas yang melekat kepada kita yang pertama adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan ekonomi pasca COVID ini. Kemudian yang kedua, lebih penting lagi tentang ketahanan pangan. Kita jaga harus kita mampu mendorong ketersediaan pangan untuk kita semua. Kemudian setelah itu Panglima TNI juga menekankan hal yang sama sampai dengan Bapak Kasat menekankan lebih detail bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang ada terutama di sekitar tempat tinggal kita untuk kita olah menjadi lahan yang produktif dari lahan tidur. Ini makanya kita coba lahan kita di Aceh Barat ini di Mulabo, kita punya lahan 101 hektar selain jadi perkantoran dengan sarana latihan dan sebagainya. Ini rupanya masih ada 54,8 hektar yang sebenarnya semuanya bisa lebih produktif. Untuk kita maksimalkan. Itu kira-kira latar belakang yang ingin kita capai. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah bisa bangun dengan kolaborasi banyak pihak. Akhirnya jadi juga food estate yang saat ini kita lihat. Walaupun banyak kendala yang dihadapi pada saat tentu, itu. kendala banyak sekali. Karena apa? Karena memang lahan kita nih kan sebagian besar gambut, dari mulai kedalaman 3 meter, 2 meter sampai yang paling dangkal mungkin setengah meter. Dan itu kan perlu perlakuan khusus. Dan kita perlu ingat juga bahwa gambut ini kan kalau sudah kita sentuh, kita rubah, tidak akan pernah kembali lagi ke aslinya, sifat aslinya. Maka dari itu kita perlu ada kiat-kiat khusus bagaimana menjaga kelestariannya itu. Itu kira-kira. Baik, nah itu dia ya pemaparan terkait mungkin kita bertanya-tanya apa sih yang melatar belakangi sehingga terwujudnya food estate ini. Tadi Pak Danrem katakan bahwa 54 hektar, saya maunya semuanya efektif ya dalam 54 hektar. Apakah menurut Bapak sudah cukup Pak lahan yang dibutuhkan terutama oleh Korem 012 Teguh Umar untuk melakukan keefektifan yang Bapak inginkan tadi? Kalau kita melihat hanya kebutuhan kita sendiri mungkin cukup ya. Tetapi yang ingin kita capai kan bahwa Korem ini adalah pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat kalau cuma 54 hektar tentunya masih jauh kurang itu. Ya, kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Terutama nanti pembimbingan dari Dinas Pertanian menjadi penting. Kita melihat lahan tidur begitu luas. Mungkin kalau kita jalan dari sepanjang barat selatan Aceh ini luas lahan tidur luar biasa. Mungkin kalau kita tanya kenapa sih nanamnya cuma sekali, pas baru hujan nanam. Kalau kita tanya ke petani, oh Pak ngapain lagi nanam 2 kali 3 kali, sekali aja cukup untuk setahun itu, nggak nanam lagi. Ya itu dia. Pola seperti itu harus rubah sebenarnya. Harus rubah. Ingat yang butuh makan bukan hanya petani, tetapi orang-orang yang tidak menanam itu jauh lebih banyak. Itu yang harus kita dorong sehingga tidak ada lahan tidur dan lebih parah lagi lahan-lahan yang memang tidak pernah diolah, yang sebenarnya bisa dan produktif. Kalau kita melihat rawa, gambut, orang udah pesimis dulu. Pasti gagal ini. Sama dengan kita kita jungkir balik ini. Dari mulai percobaan pertama, oh ini gagal. Kita tahu sifat gambut itu organiknya banyak tapi haranya nggak ada. Kita perlu tambahkan apa? Nah, ini di barat selatan ini kan banyak pakar-pakar pertanian, perkebunan, peternakan. Ya kita kumpulkan mereka-mereka ini supaya tidak gagal lagi gitu Pak. Biar nggak gagal lagi. Nah, kita curi ilmunya. Kita curi dari ada perkebunan. Oh sebenarnya sifat tanah di barat selatan di rawa-rawa ini seperti apa sih?
oh hara apa yang dibutuhkan tanaman. Kalau tanah rawa ini harus perlakuannya seperti apa itu. Kita sampai lab, pH-nya berapa, kemudian perlakuannya harus kita apakan. Iya. Kemudian tanaman apa yang pas untuk di situ. Dan kita pakar-pakar ini kita tanya gitu. Kita ajak ngobrol. Iya. Kalau istilah di Aceh ini bahasanya ngopi. Ngopi. Kalau diskusi itu ngopi gitu. Ngopi. Kalau mau diskusi ayo ngopi Ngopi. gitu ya. Intinya sih pantang mundur sebelum jadi gitu, Pak. Oh iya, pantang mundur sebelum jadi. Walaupun banyak sekali kegagalan ya di awalnya ya, Pak. Tentu. Tapi terus dicoba. Nah, kalau Tina mungkin sekali nanam kacang langsung hangus ya daunnya, udahlah nggak usah lagi gitu, langsung menyerah gitu, Pak. Bahkan petani kita seperti itu juga. Jadi begitu gagal pertama, dia udah mengatakan, wah ini gagal, udah nggak bisa itu. Ada yang sampai patah semangat dan nggak mau lagi. Iya. Ada. Jadi makanya kita perlu dorong bahwa lahan gambut bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif. Lahan produktif. Itu kuncinya kalau kita tuh. Nanti kita tanya pada pakarnya ya. Iya. Tanaman apa saja yang cocok gitu. Tapi tahan dulu. Kita ke Pak Safrizal. Saya lihat Pak Safrizal udah mulai keringatan ya. Belum ditanya udah keringatan gitu. Apa karena efek kepanasan di sini biasa di ruang AC Pak Safrizal. Mohon maaf nih Pak. Nggak masalah. Pak Safrizal tadi Ya. kan Pak Dandra sempat singgung nih bahwa pola pikir petani itu kayak sulit dirubah gitu. Kalau Pak Kadis sendiri melihat nih ada nggak caranya? Apakah benar seperti dikatakan Pak Dandra bahwa pola pikir petani itu kalau udah gagal atau kalau udah panen sekali udah selesai, tunggu tahun depan kita nanam lagi? Atau memang seperti itu kenyataan? Atau Pak Safrizal ada tipsnya nih untuk merubah pola pikir petani? Oh iya, terima kasih Mbak Tina. Ya. Ini saya tidak seprinsip lah dengan Pak Dandrem. Ayo Pak Dandrem. Jadi kita ada itu karena petani kita kan pantang menyerah biasanya ya. Saya lihat memang apa yang dikata Pak Dandrem itu ada benarnya. Iya. Ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Petani kita itu kan perlu dia melihat contoh, melihat contoh apa yang dilakukan. Makanya kita itu di kecamatan juga sering buat pilot project, cara menanam bagaimana, tingkat keberhasilannya ini bagaimana, pemupukannya bagaimana, perawatannya bagaimana, sehingga kita mengharap ini menjadi edukasi pada petani, petani mencontoh, karena petani itu inginnya seperti itu, daripada kita kita terus memberikan penyuluhan teori ya Pak, teori, bagus kita terapkan prakteknya sedikit, itu biasanya lebih efektif ya, Iya, berarti harus melihat contoh dulu untuk petani. Ya. Kalau bisa Pak Srivizal datangkan aja kemari. Ini 012 Teku Umar udah ada contoh sebanyak 54 hektar loh Pak Safrizal. Udah pernah belum petaninya dibawa kemari Pak? Kalau petani, memang petani di sekitar sini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dandrem. Itu mungkin dilibatkan oleh Pak Dandrem walaupun secara tidak langsung ataupun langsung. Tapi saya penyuluh saya sering kita suruh kemari untuk melihat sehingga apa yang didapatkan di sini bisa ditransfer di tempat kerjanya masing-masing. Oke, baik. Nah, kalau untuk perkembangan pemanfaatan lahan tidur di Aceh Barat sendiri, Pak Safrizal sejauh ini seperti apa? Ini harus kita akui, degradasi lahan ini terus terjadi. Ya. Aceh Barat hari ini dari 17.000 hektar tahun 2011 itu sekarang hanya tinggal 10.000 sekian, 10.100-an luas lahan sawah. Selebihnya berubah menjadi perumahan dan perkebunan. Jadi ini memang tuntutan artinya dengan pertambahan penduduk ini untuk tingkat pemukiman itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, sehingga yang nampak itu adalah lahan-lahan yang produktif itu. Jadi memang harus kita manfaatkan lahan-lahan tidur ini. Ini sesuai data yang kita dapatkan dan kita lihat sendiri, itu di Aceh Barat itu 10.000 lebih gitu. 10.000 data luas lahan tidur kita. Optimalisasi lahan ini ada bertingkat sebenarnya. Yang pertama, kita seperti kata Pak Dandrem tadi,
ada yang selama ini dia tanam sekali itu menjadi 2 kali. Nah, itu optimalisasi juga namanya kami di tingkat pertanian. Tapi yang ingin kita sasar adalah yang bentuk seperti food estate ini, yang memang sama sekali belum ditanami, akan menjadi lahan produktif walaupun hanya 1 kali, ya. Itu ada sekitar 10.000 hektar. Jadi kami mencoba, pemerintah daerah mencoba bekerja sama dengan desa-desa agar bisa memanfaatkan lahan-lahan ini untuk kemakmuran masyarakatnya. Karena kebanyakan lahan-lahan ini merupakan ada yang milik desa, milik masyarakat yang tidak digarap, tapi dengan campur tangannya pemerintah terkecil dan desa, ini tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagai role model Pak Danrem, kami ucapkan terima kasih. Dan ada juga itu yang telah dimanfaatkan di Kota Padang, gitu ya, di Kota Padang, di daerah Kota Padang, Jalan Pahlawan. Sehingga saya mengatakan kepada Pak Keci, kalau kepala desa kita itu kan di Aceh ini, Keci, itu mudah-mudahan Pak Keci muncul, Pak Keci gila seperti Anda di Aceh Barat ini. Itu Bu Tina yang bisa. Daerah Kota Padang itu apanya Pak yang ditanam? Macam-macam Pak, macam-macam Pak Tina. Itu ada tanaman pangan dan hortikultura juga. Selama ini kan lahan sekitar 7-8 hektar itu kan dibiarkan terbengkalai, tapi berkat prakarsa kepala desanya yang luar biasa, dia bisa memanfaatkan lahan itu dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan guna peningkatan pendapatan masyarakat. Iya, kalau kita pikir Pak Safrizal, daerah Kota Padang itu banyak kawasan pesisir ya Pak ya. Iya, untuk pertumbuhan hortikultura mungkin apakah sulit ya atau memang bagus pertumbuhannya Pak? Tidak sulit. Untuk hortikultura itu kan yang dimaksud dengan hortikultura itu kan kita sama-sama tahu itu tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat dan tanaman hias. Jadi kita fokus di tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan dulu lah. Ya itu kan tanaman sayuran yang umurnya pendek seperti bayam, kangkung, sawi, selada itu kan sangat gampang tumbuhnya di daerah pesisir. Sangat mudah kita, gitu Pak ya. Sangat mudah tumbuhnya. Jadi kendala yang berarti itu tidak kita ada. temui untuk iklim dan topografi kita. Oke, mungkin untuk Pak Safrizal untuk saat ini kita cukupkan dulu Pak. Terima kasih. Bisa minum-minum dulu Pak, kita sambil santai. Nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi yang tentunya masih membuat saya penasaran, serta pendengar di rumah juga masih penasaran, ingin tahu terus ya bagaimana sih proses dan pembahasan kita hari ini di program DBU dengan topik optimalisasi lahan tidur wujudkan ketahanan pangan. Nah, selain Pak Safrizal, kita juga mau menyapa Pak Khairuddin yang sudah mulai agak bosan atau masih tetap semangat nih Pak? Insya Allah masih semangat. Oke, baik, semangat dong Pak ya. Kita masih cukup menarik ini untuk pembahasan kita hari ini. Ini tadi Pak Danrem katakan daerah di sini agak sulit. Ya udah tanam gagal. Sebenarnya untuk daerah seperti ini kondisinya gambut ya Pak Khairuddin. Tanaman apa sih Pak yang cocok untuk tanah seperti ini? Ya, baik Mbak Tina dan pendengar sekalian. Ya, sebenarnya pertanyaan Mbak Tina tentang tanaman apa yang cocok untuk lahan gambut secara tidak langsung sebenarnya sudah dijawab sama Pak Danrem tadi. Ya, artinya apa yang disampaikan Pak Danrem dan Mbak Tina sampaikan tadi di awal pembukaan bahwa kita ada di lahan gambut, di depan kita ada kacang-kacangan, ada kacang tanah, ada keladi, ada nenas, jagung di samping, kemudian ada nenas, mungkin di belakang banyak lagi. Masih gitu banyak ya. Nah, itu sana ada singkong, ya. Artinya apa? Secara prinsip tanah sebagai media tanam sebenarnya tanah gambut ini cocok untuk semua tanaman. Cuman persoalannya bagaimana kita memoles, memperlakukan lahan ini, ya, karena dia memang seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi ini adalah lahan marginal, jadi agak di pinggir posisinya, bukan pilihan utama. Ya, ketika yang pilihan utama nggak ada, kan mau tidak mau harus ambil yang paling pinggir ya, gitu ya. Jadi karena dia posisinya kualitasnya kurang baik, ya, jadi harus ada treatment tertentu yang kita lakukan. Nah, sehingga treatment yang telah dilakukan oleh Pak Danrem bersama tim, ya,
semua prajurit yang ada di sini. Dan sebenarnya sudah menjadi referensi ya. Oleh karena itu saya sempat sampaikan kepada Danrem ya, karena ini baru ya Pak Danrem ya. Mungkin kami bisa nanti mengambil data dari apa yang diambil untuk melihat tingkat produktivitas dari tanaman yang sudah dibudidayakan di sini. Apakah tingkat produktivitas dari tanaman yang sudah dibudidayakan dengan berbagai treatment yang dilakukan oleh Pak Danrem ini sudah mencapai produktivitas optimalnya ya, sesuai dengan potensi genetik tanaman itu sendiri atau belum. Mungkin ranah kita di perguruan tinggi Mbak Tina ada di situ nanti ya, bagaimana selanjutnya proses budidaya yang sudah dilakukan dengan paket teknologi sederhana yang sudah diberikan. Nah, apakah itu sudah mampu memenuhi tingkat produksi atau belum. Nah, kalau sudah bisa, mungkin itu bisa kita rekomendasikan sebagaimana sampai oleh Pak Rizal tadi, itu kita rekomendasikan kepada petani. Kalau belum, kita akan cari tahu di mana treatment-treatment yang sudah dilakukan harus kita perbaiki sehingga tingkat produktivitas tanaman menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya. Tapi satu yang ingin saya sampaikan sebenarnya penting dari pengelolaan gambut ya. Selama ini Mbak Tina dan pendengar sekalian, lahan gambut ini kan dianggap sesuatu lahan yang tidak bisa dimanfaatkan. Iya, benar. Nah, sehingga lahan gambut diambil oleh yang punya duit gitu. Siapa? Korporasi, perusahaan sawit, perusahaan macam yang namanya perusahaan. Nah, padahal dalam faktanya uang TNI yang bukan petani aja bisa nanam, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian proses inilah harus kita edukasi ya, tentu harus ada intervensi pemerintah ya, karena ini adalah lahan gambut yang sedikit butuh modal tambahan untuk mengelola ya, dengan tingkat pendapatan petani kita yang rendah, otomatis intervensi pemerintah itu harus ada ya. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada Danrem dalam dialog kita. Nah, bagaimana kemudian pemanfaatan lahan tidur ini, lahan marginal ini itu harus diintervensi oleh pemerintah. Jadi jangan petani itu disuruh bekerja sendiri ya, dia dikasih lahan, sementara lahan itu sedikit butuh modal lebih tinggi dibandingkan dengan lahan produktif lain. Otomatis disinilah peran pemerintah kita harapkan Mbak Tina ya, itu bisa lebih besar ya di dalam membantu petani dalam memanfaatkan lahan tidur. Karena sampaikan Pak Rizal tadi ya, Pak Rizal, lahan gambut ini masih sangat luas ya, sementara lahan-lahan produktif sudah semakin hilang. Ya untuk tambang, perumahan dan sebagainya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, pilihan kita nanti kembali ke lahan-lahan marginal. Tapi insya Allah dengan kolaborasi kita semua ya, lahan gambut ya, terutama dalam konteks meningkatkan ketahanan ya, itu akan bisa kita raih. Berarti untuk tidak ada pengecualian ya Pak untuk jenis tanamannya, karena memang kalau kita lakukan perawatan dengan benar dan kita penuhi semua yang dibutuhkan lahan gambut ini bisa ditanam gitu Pak. Saya berpikir pada prinsipnya seperti itu. Cuman nanti akan ada spesifik ya. Tadi Pak Danrem sudah sampaikan, ini walaupun Pak Kolonel nih ya, jadi beliau lahan gambut dari bawah sampai ke atas paham gitu ya. Nah, jadi kan tingkat kedalaman gambut itu kan beda-beda ya. Jadi otomatis ya, ketika perlakuan untuk lahan gambut dengan tingkat kedalaman berbeda itu sesuai ya. Nah, insya Allah semua tanaman bisa kita tanam ya. Jadi seperti yang ada di depan kita, ya, tinggal bagaimana perlakuan. Dan mungkin seperti sampaikan tadi Mbak Tina, itulah ranah kami di perguruan tinggi ya, untuk mencari tahu. Kami kan termasuk Biro Jodoh Tanaman dengan Tahan Gambut nih. Ternyata bukan manusia aja bukan berjodoh. Aja ya. Jadi fakultas tanaman ini, juga ada biro jodohnya ya. Artinya mana tanaman yang paling cocok untuk gambut misalnya di kawasan Alpen misalnya. Nanti ada di Abdia, ada di di Aceh Jaya dan semua terus bersela gitu. Nah, sehingga kita harapkan ini juga menjadi hal baru bagaimana kita melakukan pemetaan mapping komoditas unggulan di masing-masing wilayah mungkin ya, sebagaimana food estate ini ya. Jadi insya Allah kalau kolaborasi ini terus kita bangun ya, harapan yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi, bagaimana wilayah dengan hamparan tanah lahan tidur yang sangat luas ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, insya Allah akan kita bisa lakukan. PR lagi nih buat akademisi. Ya Pak, kalau buat kami selalu ada PR karena itu imbas dari tukang kasih PR, Bu. Ya. Tukang kasihnya udah ada, Pak. Tiap pertemuan kami kasih PR sama mahasiswa. Nah, masyarakat yang kasih PR buat kami. Termasuk Pak Danrem, insya Allah ini mungkin kasih PR juga buat kami. PR paling besar gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Saya ke Pak Suparmin dulu, Pak. Pak Suparmin, gimana Pak Suparmin? Tadi kan kata Bapak Safrizal yang ada di pandangan mata kita ada pohon hanya sekilas ya, hanya beberapa. Nah, sebenarnya di belakang-belakang kami ini Pak ada tanaman apa aja? Karena 54 hektar besar loh Pak, luas gitu. Ada tanaman apa aja Pak?
Ya terutama padi ada, terus ubi kayu yang di belakang juga ada, terus Mic-nya Pak bisa? jahe juga ada, terus jagung juga ada di belakang juga, ubi rambat juga ada, terus rumput-rumput odot sama rumput kinggrass juga ada. Oke, Untuk rumput makanan kinggrass. 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 Buat pakan ternak. Oh, pakan ternak, ya. Berarti ada rumput-rumput juga. Ya ada. Kalau untuk peternakan ada apa aja, Pak? Peternakan di sini sapi ada, terus mentok ada, ayam potong ada, kambing juga ada. Wow, luar biasa nih pendengar. Ternyata di sini bukan Perikanan hanya juga ada. bukan hanya tanaman aja, ada juga dari peternakan kambing ya, Pak ya. Ya. Ayam mentok tadi. Mentok itu bebek ya, bebek, Oke, bebek. baik. Nah, ini kan Pak Suparmin banyak banget ya yang ada di sini. Iya, Gimana iya. nih Pak Suparmin membagikan waktu untuk menjaga keseluruhan ini? Atau Pak Suparmin ada tim khusus nih dalam hal pemeliharaannya, Pak? Ya ada sektor-sektornya sendiri, bukan saya sendiri. Di peternakan bebek ada sendiri, di perikanannya ada sendiri, di perkebunan ada sendiri, di sawah pun ada sendiri. Oh, Tapi gitu. kan ada lahan basah, lahan kering. Kalau orang satu merangkap itu berat, sedangkan di peternakan aja tantangannya berat, Bu. Iya benar Gitu. Pak. Apalagi di lapangan gitu Pak ya. Ya, melawan panas, melawan hujan, melawan haus, menahan lapar. Aduh, lengkap udah kayak puasa gitu. Banyak tantangannya, Bu, memang berat kalau dibicarakan. Jadi kalau itu. Pak Suparmin sendiri, aduh, nggak bisa ya Pak ya. Ya nggak bisa, cuma karena udah mencintai, Bu. Kalau orang cinta apapun Akan dilakukan. akan terjadi, apapun tantangannya lakukan. Iya, saya pengen Jadi, tahu cinta seperti apa yang Pak Ya. Korem bangun ya, sehingga Pak Suparman semangat ini pendengar. Ya karena kita membangun ini di Korem ini untuk mewujudkan apa yang ada lahan tidur bisa jadi lahan produktif. Bantuannya memang dari ternak. Untuk segala tanaman itu dari pupuk. Dari pupuk. Makanya saya sendiri mengolah pupuk di sini untuk memberikan sama yang membutuhkan. Tanaman yang Ya. membutuhkan. Berarti sapi di sini saudara pendengar itu kotorannya diolah ya Diolah, untuk jadi dijadikan pupuk. organik. Pak Suparmin spesialisnya di situ Pak ya. Iya. Jadi memang timnya banyak dan Ya. Pak Suparmin pengontrol ya Pak ya. Ya bukan Oke. sih, ya bukan pengontrol. Bukan sejenis koordinator gitu Pak, biar lebih keren dikit loh Pak. Yang mendampingi. Mendampingi, Yang belum baik. Tahu, aku kasih tahu gitu, biar dia Jadi tahu. ilmunya udah banyak Pak. Ya alhamdulillah kayak gini lah. Tapi betah Pak di sini. Kita curhat dulu Pak. Ya kalau dibilang betah ya betah, dibilang enggak ya enggak, karena enggak ada pendamping ibu. Ayo, kalau udah berbicara ini nih ya, ini kayaknya udah mulai kasih kode nih ya, udah mulai terbang gitu. Karena kan semua orang butuh pendamping. Bener gitu Pak, loh. iya. Nabi Adam aja harus ada Hawa di samping ya Pak ya, Bu, apalagi ya. Pak Suparmin, iya. Yang penting kuncinya sehat. Sehat, Iya, bener semangat, baik, iya. bener Pak Suparmin harus tetap semangat, sehat, Alhamdulillah. biar cepat pulang ketemu ibu. Bukan begitu. Baik, Pak Suparmin nanti kita bincang-bincang lagi. Oke. Saya seneng gitu ngomong Ya. sama Pak Suparmin ya. Ya, Jadi begini. keingat banyak hal yang diingat dan tentunya ini mengingatkan kita juga ya akan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kalau kita mencintai pekerjaan tersebut, insya Allah nggak akan berat ya Pak. Iya, begitu. Baik, nah Pak Suparmin, kita kembali lagi ke Danrem kita ya. Udah menyimak ini beberapa tanggapan, ada tanggapan dari Pak Safrizal ya, selaku Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, dan juga ada Pak Khairuddin tadi. Nah, kita balik ke Pak Danrem. Pak Danrem, dalam food estate ini siapa saja sih Pak yang terlibat? Ya, terima kasih Mbak Tina. Banyak pihak yang terlibat dalam membangun food estate ini. Yang pertama tentunya anggota kita sendiri ya, dari Ya. Korem, prajurit kita. Dan ini juga merupakan pembelajaran, pembekalan ilmu yang kita berikan kepada anggota kita. Anggota kita ini adalah insan teritorial. Ya, Tentunya nanti akan masuk ke masyarakat, harus punya bekal dia. iya. Bagaimana bertani, bagaimana beternak, bagaimana memelihara berbagai macam ikan dan sebagainya. Nanti dia begitu kita tempatkan jabatannya di Koramil, di Kodim, dia sudah punya bekal untuk pembinaan teritorial di masyarakat. Ini
terutama yang ingin kita bekalkan kepada mereka. Kemudian pihak-pihak lain yang terlibat di sini ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di kita. Saya sampaikan mereka nggak boleh hanya cari cari penghasilan di wilayah kita saja, tidak ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Makanya mereka kita ajak. Ada yang punya alat beratnya, ada yang punya pupuknya, ada yang punya tenaga ahlinya. Seperti tadi tanah kita ambil, kita lab, kita nggak punya alat itu, kita nggak punya keahlian itu, makanya kita berikan PR kepada mereka. Dan ini semua akhirnya sebenarnya mereka punya kewajiban yang sama sebenarnya untuk menciptakan seperti ini. Artinya dengan kita ajak mereka berkolaborasi, ternyata peluang itu makin terbuka lebar yang sebenarnya bisa kita bangun di berbagai tempat. Sesuai tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwa masih banyak yang bisa kita buka lahan-lahan tidur tadi. Artinya dengan kolaborasi ini masih banyak. Tadi Pak Kadis hanya bicara di wilayah Aceh Barat saja karena beliau adalah Kepala Dinas Pertanian di Aceh Barat. Sementara wilayahnya Korem kan dari ujung Barsela itu, barat selatan Aceh itu. Nah, ini lebih luas lagi dan artinya lebih banyak lagi. Kalau tadi dibilang 10.000 hektar, artinya dari ujung Sabang sampai dengan Pulau Banyak Singkil sana, berapa puluh ribu gitu, ratusan ribu mungkin kan. Nah, itu yang perlu kita edukasi masyarakat, kita ajak sama-sama. Oke. Jadi memang ada hal yang perlu kita perhatikan di sini ya Pak dan Rem ya. Nah, ini Bapak melihat dengan adanya pemanfaatan lahan tidur seperti ini, manfaat yang bisa Bapak rasakan sendiri apa sih Pak, selain untuk tujuan kan tadi untuk anggota, untuk masyarakat dan sebagainya, tapi ada tidak manfaat khusus yang bisa Bapak rasakan terkait dengan adanya pemanfaatan lahan tidur terutama untuk kawasan 54 hektar ini? Ya. Selain tadi kita memberikan pembekalan kepada prajurit kita yang nanti menjadi insan-insan teritorial, kita dari sisi ekonomi sudah pasti sudah pasti. Kemarin kita baru panen singkong, ubi kayu itu. Kesempatan pertama kemarin 2,5 kilogram kita bagikan ke semua keluarga yang ada di Korem. Kemudian masih ada sekitar 2,5 ton. Itu kita jual itu. Kita jual. Itu pertama ini yang menjadi yang ada uangnya istilahnya. Ini penting kita sudah berikan. Dirasakan nih gitu sudah. Pak. Ini penting kita angkat karena apa? Kadang kita bertani itu capek, kotor, panas. Kok nggak ada uangnya itu. Nah, ini penting saya angkat ini agar menjadi motivasi bagi kita semua. Dan hari ini nanti kita akan sama-sama bisa kita panen jagung nanti. Hari ini bisa kira-kira jam berapa gitu Pak? Bisa diperjelas nggak? Habis acara tuh bagian acara boleh juga nanti. Habis acara kita panen nih saudara pendengar kita panen. Nanti kita boleh bawa pulang gitu. Oke, alhamdulillah. Itulah ternyata manfaatnya siaran di luar gitu. Itu dari itu baru mungkin dari tanaman ya. Untuk dari ternak ini kita kan ternaknya sistem breeding ya. Jadi menganakan itu. Jadi ini ada 2 nanti. Yang satu sedang kita bangun, belum selesai. Yang di depan tadi karena kemarin operatornya sedang minta libur. Sementara kita hentikan. Nah, yang di belakang kita ini adalah sapi yang dikandangi. Dikandangi sistem breeding, kita anakan. Sapi kan pada umumnya setahun itu akan sekali beranak gitu. Kita juga kolaborasi dengan peternakan provinsi, Dinas Peternakan Provinsi mengasistensi, nanti memberikan inseminasi buatan, kesehatannya diperhatikan, vitaminnya dan sebagainya. Itu secara rutin selalu hadir untuk mengasistensi itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah bagus. Yang tadinya mungkin pada kurus, mungkin
ada cacingan dan sebagainya lah. Tapi kelihatan sih Pak pada gemuk-gemuk ini. Itu dia makanya. Pak Suparmin yang kurus terus. Iya itu dia. Pawangnya tetap kurus pawangnya. Pawangnya kurus ya. Tetap kurus. Yang dipawangin pada gemuk-gemuk semua. Itu. Iya, memang ini kayaknya lumayan nih Pak ya per kilonya ya. Iya. Berarti ini memang khusus breeding gitu, tidak dipotong gitu Pak. Tetapi nanti breeding itu paling maksimal kan 5 kali itu. 5 kali. Tapi kalau yang jantan udah besar, sebenarnya kita nggak terlalu butuh juga kalau untuk breeding dengan yang jantan, karena kita menggunakan inseminasi buatan untuk mempertahankan kualitas anakannya itu sendiri. Dengan yang jantan kita besarkan ya, habis itu kita potong atau kita jual. Khususnya jantan. Yang jantan. Kalau betina tetap dilanjutkan. Dilanjutkan ya maksimal 5 kali lah gitu ya. Iya. 5 kali beranak udah kita afkir, kemudian nanti kita jadikan potong juga itu. Terkait ini juga kan nggak mungkin juga kita hanya memelihara kemudian kita makan sendiri, nggak mungkin juga. Artinya kita keluarkan juga. Iya. Kita juga ada program sendiri, artinya kita bisa memotong sapi dengan tidak mengurangi jumlah sapi. Nah itu kan itu gimana tuh kalkulasinya? Ya kalkulasinya begini. Sapi kalau kita potong misalnya harga daging di Aceh ini kan cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kalau misalnya anggap aja berat 200 kilo kita potong. Kita potong. Anggap aja kita jual, berarti itu kan anggap aja kita jual murah aja kalau di Aceh 100.000 per kilo, berarti sudah ada 20 juta itu. Dalam satu sapi. 20 juta. Yang 20 kita simpan, 10 kita belikan sapi lagi. Jadi 10 kita simpan, 10 kita belikan sapi lagi. Sudah jadi sapi lagi. Jadi tidak mengurangi gitu, Pak. Mengurangi. Iya. Dan dengan kualitas yang tidak jauh beda. Pemerintah sudah menyiapkan banyak fasilitas, banyak bibit yang tidak harus mahal, tapi dengan kualitas yang bagus. Kita komunikasi dengan BPTU, itu juga menyiapkan sapi-sapi yang tidak mahal, tetapi kualitasnya bagus. Pemurnian sapi Aceh kan. Nah itu artinya dengan 10 juta tadi sudah dapat bibit lagi baru gitu. Nah itu. Yang penting triknya aja harus tepat gitu. Betul, Pak. harus tepat. Iya, baik. Nah, dan untuk sapi ini sendiri sebenarnya saya melihat ada pakannya juga kemarin, jenisnya jerami ya, Pak. Dan jerami itu dimanfaatkan dari padi yang udah dipanenkan. Betul. Dan ternyata di sini saudara pendengar semua bisa dimanfaatkan. Tidak ada yang terbuang ya, Pak. Betul. Ada spesialisnya Pak Parmin. Memang itu bisa spesialis di fermentase. Dikeringkan dulu, ntar kita fermentase, ditimbun sampai 2 minggu udah bisa untuk pakan. Oke, itu nggak bisa langsung ya Pak. Misalnya setelah dipanenkan jeraminya langsung dikasih ke sapinya, nggak bisa Pak? Bisa juga, cuman kan untuk menghindari kalau kita musim hujan, biar jangan ambil kemana-mana. Oh gitu, jadi tahan lamanya gitu. Baik. 1 tahun 2 tahun pun nggak masalah. Jadi jerami itu bisa dimanfaatkan semuanya. Bisa. Betul. Jadi tadi yang sampaikan Pak Parmin tadi. Ketersediaan pakan itu kan menjadi kunci kalau dalam beternak. Kalau orang peternakan ngomong, kuncinya beternak itu apa sih? Yang pertama adalah pakan. Yang kedua pakan, ketiga pakan, keempat pakan, kelima juga pakan. Artinya apa yang tadi disampaikan beliau, bahwa ketersediaan pakan itu penting. Musim hujan itu bukan menjadi tantangan kalau kita sudah tersedia pakannya. Tadi difermentasi bisa bertahan sekian lama. Sementara hasil pertanian padi cukup luas di Aceh. Ini bisa kita tumpuk, kita fermentasi jadi pakan yang untuk persediaan. Selain itu pakan hijauan yang kita punya untuk tambahan hari-hari. Itu di sekitar kita yang tadi dijelaskan juga sama Pak Parmin. Ada rumput odot, ada king grass, ada pacong, ada macam-macam lah. Termasuk sisa daun-daun hasil pertanian kita, ada singkong, ubi kayu. Nanti ini tanaman kacang tanah. Nanti tebon jagung itu nanti
jadi pakan. Jadi pakan. Jadi baik. Semua tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Semua terpakai. Terpakai. Baik. Nah, seperti itu sudah mendengar untuk penjelasan dari Pak Danrem kita, yang mana untuk kawasan food estate ini sendiri tidak ada yang terbuang. Semuanya termanfaatkan karena memang sudah ada sektor masing-masing ya, Pak ya. Nah, kita beralih ke Pak Safrizal lagi ya. Pokoknya kita puter-puter terus ya, Pak ya, sampai 90 menit sampai bosan Bapak di sini lihat Dina. Ya, Pak Safrizal, ini saya ingin tahu ada tidak sih Pak kebijakan dari dinas sendiri untuk mengatasi lahan tidur. Tadi kan kita masih berbicara lahan tidur yang memang cukup banyak, khususnya kawasan Aceh Barat. Untuk dinas sendiri ada Pak caranya atau kebijakan di sana? Terima kasih Bu Tina atau Mbak Tina lah, lebih cocoknya saya panggil Mbak Tina. Kebijakan kita ada, kita punya program yang namanya optimalisasi lahan. Itu juga ada 2 di dinas, yaitu optimalisasi lahan kering dan lahan rawa. Ya, jadi kita memberikan stimulus bantuan kepada petani ataupun kelompok tani yang ingin lahan-lahan tidur ini mereka ubah menjadi lahan produktif, gitu ya. Jadi nanti dananya itu lebih kurang ya 5 jutaan lah 1 hektar. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kanal-kanal seperti ini, seperti Pak Danrem, sehingga kalau ini sudah terrealisasi, apalagi telah dikerjakan, tentunya langkah selanjutnya itu tidak berat lagi. Jadi biaya itu untuk membuat saluran-saluran air lah, kalau lebih mudah dipahami Pak Danrem ya, daripada kanal-kanal mungkin petani bingung saya ya? ada yang nggak bingung ngerti. Nanti pendengar di rumah. Jadi perlu saya tekankan, Mbak Tina, ini seperti Pak Danrem katakan tadi, ada tidak ini petani petani kami di Aceh Barat yang mau mengajukan ini? Kalau ada, mumpung ini juga live siarannya, ini sekalian promosi, kalau mau silakan membuat permohonan lah ke dinas. Petani-petani ya. Supaya lahan tidur ini bisa menjadi lahan bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif. Itu Mbak Tina. Iya, itu Pak, memang harus lahan tidur yang sebenarnya belum terpakai sama sekali dana tadi. Atau memang lahan yang sebenarnya sudah pernah diolah kemudian didiamkan beberapa saat, setahun gitu. Itu bisa nggak? Bisa. Artinya optimalisasi lahan tadi seperti yang saya katakan, ada lahan-lahan yang selama ini memang lahan existing, katakan lahan sawah, tapi sudah lama ada 2-3 tahun tidak dimanfaatkan lagi. Itu bisa. Itu kan biasanya lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan itu kendalanya itu tadi, karena prasarana-sarana pendukung untuk saluran irigasinya, saluran airnya itu tidak ada. Jadi pemerintah mensupport lewat itu. Apalagi kita ketahui kalau daerah Aceh Barat itu rata-rata tak ada hujan ya Pak ya. Ya, memang semuanya tidak hujan, tapi alhamdulillah sekarang Loguci sudah progresnya sudah ada, dan kita harapkan terus membaik, Bu Tina ya. Iya, satu yang perlu dicatat oleh pendengar di rumah bahwa tadi baru saja Bapak Safrizal selaku Kadis sendiri sudah mempromosikan ya satu program untuk petani, yang mana petani-petani di rumah yang sedang mendengarkan Pro 1, baik yang ada di kawasan Aceh Barat, Nagan Raya, Calang dan sekitarnya ya, yang pastinya yang sedang mendengarkan Pro 1, tapi ini khusus untuk Aceh Barat ya Pak ya, yang mana ini memang ada program promosi dari dinas sendiri. Silakan mengambil dana bagi yang ingin mengefektifkan lahan tidur ya Pak. Oke, baik. Nah, Pak Safrizal masih dengan Bapak ya. Ini langkah apa sih Pak yang harus dilakukan dinas ya, terutama kepada masyarakat ya, supaya mereka bisa mencontoh Korem 012 Teku Umar untuk menghidupkan lahan tidur. Tadi sebenarnya kita sudah membahas loh Pak, sedikit sudah menyinggung tentang hal itu. Nah, mungkin tadi kan sempat Bapak jawab bahwa nanti kita akan melakukan penyuluhan ya, dan penyuluh akan kita bawakan ke sini untuk melihat langsung. Apakah langkah seperti itu sudah tepat Pak? Atau ada langkah strategis lainnya yang benar-benar bisa langsung dieksekusi oleh petani kita nih Pak? Yang kami akan lakukan terhadap kelompok-kelompok tani yang tadinya yang mau membuka lahan,
ini akan saya bawa kemari Pak Danrem, ya. Mohon izinnya untuk agar nanti kepada kelompok-kelompok tani atau petani saya yang ingin mencontoh ini diberikan akses untuk kemari. Karena daerah militer kan kadang-kadang sulit, Bu Tina, ya. Ya, benar. Jadi tapi saya rasa Pak Danrem kita sangat pedulilah terhadap hal itu. Saya ini loh yang telah dikerjakan oleh militer saja bisa, apalagi dengan kita, kan begitu. Ya itu mungkin langkah awal yang akan saya lakukan kepada kelompok-kelompok tani. Itu akan saya giring kemari untuk melihat apa yang telah dilakukan di Korem 012 Tukomar ini. Saya jawab boleh ya? Boleh, silakan Pak. Daripada nanti saya lupa jawabnya, kan ada penyampaian dari Pak Kadis tadi. Iya. Kalau di militer tuh sulit masuknya, enggak juga itu. Ayo direspon ulang ini ya. Jadi saya dengan tangan terbuka, dengan pintu kita buka seluas-luasnya untuk para penyuluh. Mungkin pertama bisa ke sini, silakan saja. Alhamdulillah. Nanti kita bareng-bareng diskusi, malah dengan banyak penyuluh, kemudian dari Dinas Pertanian. Kita yang bertaninya ini masih dangkal gitu ya. Itu menjadi ilmu baru yang dapat kita terima. Nanti juga dari kelompok taninya misalnya kan, dia pasti juga punya komoditi-komoditi unggulan yang bisa kita contoh lagi. Mungkin yang keanekaragaman yang kita punya mungkin belum cukup. Nanti dengan Pak Kadis mengerahkan penyuluhnya, mengerahkan kelompok taninya, ini akan menjadi tambahan ilmu untuk kita sama-sama diskusi. Kita juga masih banyak kekurangan yang mungkin saya belum tahu, atau kelompok yang bekerja di dalam ini belum tahu. Ini senang sekali saya kalau misalnya nanti datang ke sini, langsung ngobrol. Nggak harus ketemu saya juga itu kan. Para petani kita juga banyak gitu. Itu, Mbak Tina. Intinya Pak Khairuddin antara Pak Danrem dan Pak Safrizal satu sama ya. Sama. Oh ya, tadi saya juga ingin tanggapi tadi karena saya dikomplain sama Pak Kadis, nggak terima saya. Artinya begini, jangan petani kita itu kita kasih PR lagi. Kehadiran kita sebagai pemerintah itu harus. Kalau mereka yang harus trial and error, ya nggak bisa. Karena apa? Begitu trial error, udah nggak punya uang lagi untuk hidup ke depan lagi. Karena apa? Yang mereka pakai untuk trial, menanam dan sebagainya harus berhasil. Sekali tanam itu harus berhasil. Nggak boleh uji coba lagi itu. Yang uji coba, yang jungkir balik kita, pemerintah nih yang harus jungkir balik untuk menyiapkan komoditi apa yang pas sehingga nanti begitu tanam berhasil gitu. Nah, kita boleh jungkir balik salah itu karena mungkin ilmu kita nggak cukup, tetapi kita nggak boleh memberikan PR kepada petani kita. Sekali menanam harus berhasil. Iya. Karena juga pengaruh ke ekonomi loh Pak. Gimana? Pengaruh pada anggaran. Apalagi petani kita kan mereka pas-pasan gitu. Mungkin disebabkan karena latar belakang seperti itu, ketika gagal mereka mau melanjutkan lagi gimana gitu. Dan ini jadi bahasa mereka. Jadi bahasa mereka. Kalau misalnya suruh buka lahan baru, ya dia nggak punya uangnya untuk buka itu. Dia buka sendirian. Di sini predatornya masih lumayan. Ada babi, ada terenggiling, ada apa? Kalau monyet banyak, ular masih ada kalau untuk peternak dan sebagainya. Artinya kalau sendirian nggak bisa. Tadi saya tertarik kepada pancingan yang dilempar oleh Pak Kadis. Kalau ada semacam insentif atau mungkin anggaran untuk optimalisasi lahan tadi. Di antaranya tadi mungkin karena gambutnya luas di sini, untuk membuka kanal, disiapin per hektar 5 juta misalnya kan. Kelompok siapa atau pribadi mungkin bisa juga ya Pak. Kelompok. Sama lah tadi, kalau prinsip kita juga sama. Kalau untuk sendiri juga nggak bisa itu, harus berkelompok karena jumlah yang luas itu, predator itu akan mudah dikendalikan itu. Ini menarik sebenarnya pembicaraan hari ini, diskusi kita, dan ini akan berdampak luas. Masyarakat jadi tahu, sebenarnya kita dipancing untuk berkreasi, banyak lahan yang bisa kita manfaatkan.
Oke, Itu, Mbak Tina. baik. Tambahan yang luar biasa sama Pak Danrem. Tapi setelah ditambahkan kita kurangi lagi ke Pak Safrizal. Pak Ya. Safrizal. Nanti baru kita ke Pak Khairuddin ya. Pak Khairuddin juga Biar gagalnya ada. Pak Danrem aja. Iya gitu. Petani saya Pak. Banyak kegagalan nih Pak Parmin ya. Nanti kalau kemari dibilang gagalnya kalau begini gagal, harusnya Iya. begini ya. Jadi Iya. petani saya itu sekali tanam langsung jadi Pak. Harus Iya, jadi. harus jadi gitu ya. Ya. Baik, ini Pak Safrizal kita kembali berbicara mengenai ketahanan pangan ya. Kita melihat tahun 2023 yang kita ketahui bersama begitu banyak isu bahwa tahun 2023 ini kita akan mengalami lisensi perekonomian. Nah, ini kira-kira bakal berdampak tidak Pak terkait dengan defisit pangan kita, terutama untuk kawasan Aceh? Aceh Barat bisa jadi Pak? Ya. Kalau saya lihat memang secara makro ya, secara umum dunia kan lagi resesi nih. Iya. Resesi ditambah lagi dengan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, sehingga kebutuhan pangan itu memang tiap-tiap negara itu menjaga pangannya ya. Tapi kalau kita kerucutkan untuk Kabupaten Aceh Barat, Iya. saya lihat resesi ini mungkin tidak terjadi. Tidak berdampak tidak untuk- berdampak terhadap ketersediaan pangan, Pangan kita. kita, Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita lihat tren, kita masih petani-petani kita masih giat terus berusaha. Kemudian juga ada orang-orang seperti Pak Danrem ini yang mau membuka lahan, tidur menjadi lahan produktif, dan ini tentunya memberikan dampak positif ya bagi ketersediaan pangan kita yang ada di Aceh Barat. Oke, alhamdulillah untuk Aceh aman ya Pak ya. Insya Allah aman. Selama petaninya masih mau berjuang. Ya, pahlawan-pahlawan pangan kita. Baik, kita ke Pak Khairuddin. Terima kasih Pak Safrizal. Pak Khairuddin, ini kalau untuk akademisi sendiri ya Pak ya, peran strategis apa ya sih Pak yang bisa dilakukan pihak akademisi untuk mensukseskan nih Pak swasembada pangan kita? Ya, baik, terima kasih Mbak Tina ya. Kami dari kampus ya, sebagai satu lembaga pendidikan. Nah, kita itu kan punya yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi Ya. ya. Jadi ada dua komponen dari Tridharma itu yang terkait erat dengan hubungan dengan masyarakat, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Nah, dalam konteks ini tentu posisi kami dari kampus sebenarnya adalah mensuplai informasi kepada masyarakat. Nah, jadi sepakat seperti Pak Danrem sampaikan tadi ya, bahwa petani itu jangan kita jadikan sebagai kelinci percobaan. Iya. Ya. Nah, sudah sistem pertanian kita tidak ada garansi, ya, kan beda dengan negara maju. Kalau di negara maju, ketika petani itu disuruh tanam sesuatu, lebih-lebih itu program pemerintah. Ya, sekarang kamu tanam kacang tanah ini misalnya, Ya. varietas gajah misalnya. Memang ada betul varietas gajah ya. Ya. Nah, kalau gagal misalnya, ya dia akan ada garansi dari pemerintah, jadi tidak akan rugi. Nah, beda dengan kebijakan di kita. Jadi petani itu dijadikan sebagai kelinci percobaan, mentang-mentang cuma dikasih bibit, Ya. dikasih pupuk, tanam, ya. Nah, ini paling sering kita gitu ya. Ya. Ketika orang korban waktu nggak dihitung Mbak Tina. Ya. Nah, sama seperti sekarang antri solar, antri pertalite. Ya, kita memang dapat minyak, tapi Ya. untuk menunggu dapat seperti saya sepeda motor untuk isi 2 liter, saya harus menghabiskan waktu 1 jam. Negara kita nggak pernah hitung itu, ya. Tapi kalau kita tanya sama orang luar negeri, negara maju, 1 jam itu dia sudah rugi sekian dolar sekian. Nah, kok kita nggak pernah hitung itu. Ya, termasuk mungkin di sistem pertanian kita. Iya, Ya, iya. mungkin secara komoditas ada hasilnya, tapi dibandingkan dengan waktu yang harus dia luangkan, itu sangat tidak berimbang. Tidak Ya. efisien, ya. Jadi peran kami, Bu Mbak Tina, itu adalah memberikan edukasi. Ya. Jadi oleh karena itu kita juga sangat berharap, sekaligus kita menyarankan ya, melalui karena kita banyak melihat bahwa program-program dari pemerintah ini kami mengkritisi dari kampus. Ya. Nah, itu kan kita banyak pendekatannya itu pendekatan proyek gitu ya. Ada duit sekian, ya bagaimana duit itu harus terserap di masyarakat, ya. Nah, kemudian selesai. Ya. Nah, persoalan sebesar apa impact dari proyek itu terhadap petani, ini yang kadang saya bukan mengatakan tidak ada ya. Ini yang kemudian tingkat evaluasi kita
dampaknya terhadap kesehatan petani, nah itu yang mungkin agak sedikit kurang gitu ya. Nah oleh karena itu kita sangat berharap dengan kolaborasi yang tadi saya sampaikan ya kami bisa bersama dengan dinas, karena di dinas juga ada penyuluh ya. Nah itu bagaimana petani ketika mereka menanam satu komoditas tertentu intinya harus berhasil Pak Rijal ya. Ya jadi Pak Rijal tadi juga sudah minta permisi ke Pak Korem untuk mencari informasi kemari. Mudah-mudahan di sini sudah ada model. Tapi karena tadi Pak Rijal minta izin bawa petaninya kemari, saya juga minta izin sama Pak Korem nih, ya. Karena di sini banyak objek yang saya pikir, Pak. Karena kan kalau sekilas kami lihat, Pak, sementara jagung di samping, ini kan seperti lagu naik gunung, jalan pulang ke kampung saya, Pak. Naik turun ya. Nah, jagungnya tidak seragam, warnanya juga tidak sama, seperti pelangi, Pak. Nah, berarti ini kan ada something wrong dengan ini ya. Nah, karena kami bukan paranormal, ya, jadi ini kan kami nanti mungkin jadi ranahnya kami, Pak. Ya, ada apa ini? Ada apa ya? di situ nah, ya? fenomena ini ada apa? Ya, sehingga mungkin dengan kita cari tahu, dapat informasi, ya kekurangan yang ada nanti akan kita bisa kita perbaiki. Ya. Baik. Nah, itu mungkin Mbak Tina peran kami. Intinya peran kami adalah mensuplai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak menjadi kelinci percobaan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah maupun oleh dia sendiri. Oke, baik Pak Danrem. Ini mau nggak Bapak dikatain pelangi-pelangi untuk saya dengan senang hati. Itu tantangan untuk saya. Tantangan pelangi-pelangi. Ada apakah di situ ya Pak ya? Ini juga satu hal yang salah nih Mbak Tina. Di awal ini ya karena tadi informasi yang kita terima tuh tidak lengkap gitu kan. Kita awal itu kita membuka mencetak lahan ini menjadi siap. Rupanya yang kita lakukan juga tidak semuanya benar. Contoh misalnya kan, rupanya buka lahan dengan didosa tuh salah rupanya kan. Akhirnya apa? Topsoil yang harusnya subur, kita kumpulin untuk numpuk lahan-lahan yang ada di posisi rendah. Akhirnya apa? Ini yang terjadi. Seperti tadi Pak Herudin sampaikan tuh, ada yang hijaunya gelap, ada yang hijaunya muda, ada yang kuning itu. Jadinya pelangi gitu Pak? Pelangi, itu bagian dari yang salah di kita. Saya akui juga itu, artinya kita bukan pakar pertanian, tetapi kita harus mencoba itu. Ya, jadi yang trial and error itu cukup kita saja itu. Tadi saya terima kasih kepada pihak kampus, nanti akan meneliti sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Tentunya ini nanti jadi masukan yang sangat berharga untuk kita, untuk petani kita juga secara umum nanti, sehingga nanti tidak ada kegagalan lagi, tidak ada error-error lagi yang muncul. Gitu. Iya, benar, sekali berbuat harus sukses. Langsung gitu. Jadi gitu Langsung Pak jadi, ya. Itu. Iya, kalau tadi Pak Safrizal katanya saya izin nanti mau bawa penyuluh, terus juga Bapak Khairuddin juga izin mau bawa teman-teman kampus kemari. Tina juga izin mau panen aja sih Pak. Oh boleh. Oke, baik. Nah, perbincangan cukup menarik ya saudara pendengar. Tanpa terasa kita sudah 90 menit ini bincang-bincang, rasanya waktu nggak cukup. Kurang panjang. Mau sepanjang apa sih Pak? Sepanjang hari. Sepanjang hari Pak Suparmi sanggup gitu. Baik, dan tentunya banyak hal ya Pak yang ingin kita kupas di hari ini, yang ingin kita bahas, tapi waktulah juga yang memisahkan kita. Tapi saya tidak bisa berpaling dari Pak Suparmin ya. Pak Suparmin, silakan dipegang mic-nya kembali Pak Suparmin. Mungkin ini untuk closing Pak Suparmin. Pak Suparmin, adakah kendala nih sebelum kita ke harapan, kendala yang Pak Suparmin rasakan selama Pak Suparmin menjadi petani di area Korem 012 Teku Umar ini Pak? Ya memang dari kendala peternakan itu, satu itu dari segi kesehatan sapi dari dinas peternakan yang dari Aceh Barat ini belum ada, cuman ada dari luar aja. Gitu. Ya. Dinas peternakan Aceh Barat gitu Pak. Ya, mohon bisa bantulah di sini karena kemampuan saya ini terbatas. Khususnya di peternakan. Kalau untuk di tanaman-tanaman gimana Pak? Alhamdulillah lancar. Nanti ada Pak Danrem yang menanganinya Pak. Karena begini Bu, aku sama Danrem
nggak selamanya di sini. Kalau nggak benar. ada peninggalan di sini Iya. ya bagaimana lagi lah. Oke, gitu. harus ada penerus-penerusnya Ya, itu, ya, ya, Pak. ya. Dan harapan lain yang ingin disampaikan Pak Suparmin kepada Pak Dandra, mumpung lagi live kita ya Pak ya. Kapan lagi? Ayo Pak, adakah harapan yang ingin disampaikan? Ya satu itu, keduanya itu dari pengolahan pupuk saya kan udah terrealisasi semua, Iya. udah jadi. Ya mohon bantuannya untuk dipasarkan dari Oke, Dinas Pak Dandra Pertanian, siap dari nih. Dinas Peternakan, dari Perikanan gitulah. Oke, udah ada siap dipasarkan ya Iya. dan menghasilkan. Baik, terima kasih Pak Suparmin, sehat Sama-sama. terus. Nah, Amin. kita kepada ketiga narasumber kita, berhubung kita sudah di statement akhir nih Pak. Untuk closingnya Pak Safrizal dulu, apa kira-kira yang ingin disampaikan, harapan kepada masyarakat gitu? Harapan saya sebenarnya sudah dikerjakan oleh Pak Dandrem. Saya selalu menyuarakan Pak Dandrem, permisa semua, bahwa bisa nggak kita bercocok tanam itu, tanam padi itu merangnya itu, jeraminya itu menjadi biaya kita untuk menanam padi. Nah, itu ternyata hal ini telah dikerjakan oleh Pak Dandrem ya dengan Pak Suparmin. Nah, saya berharap menjadi ini memang betul-betul menjadi role model Pak, sehingga petani kita kan rata-rata taraf hidupnya boleh kalau katakan miskin sudah salah mungkin Bu ya, tapi memang keterbatasan sehingga dengan kos yang bisa dia kurangi tentunya akan memberi margin yang besar kepada pendapatannya. Itu harapan saya. Tentunya kita harapkan petani kita bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Safrizal. Langsung ke Pak Dandrem, statement closingnya Pak. Terima kasih Mbak Tina. Jadi harapan saya dari Korem, saya mengajak kepada seluruh petani bahwa kehadiran kita yang kita coba di sini dan sudah ada hasilnya, saya ingin ini silahkan di-cloning, dicontoh, kemudian kerjakan di banyak tempat. Itu harapannya kita, sehingga nanti apa yang kita lakukan menjadi tidak sia-sia, dan itu membawa manfaat yang besar untuk di lingkungan masing-masing, sehingga tidak ada lagi permasalahan kurang pangan, sulit, inflasi karena produksi pangan dan sebagainya. Kata-kata itu sudah menjadi tidak terdengar lagi di barat selatan Aceh ini. Ini harapan kita. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dandrem. Selanjutnya Bapak Khairuddin, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Saya mencoba merangkum ketiga closing statement dari teman-teman di sini. Mari kita dengarkan bersama. Jadi menurut saya dari apa yang sampaikan, closing statement saya adalah mari membangun sinergi dan kolaborasi, mewujudkan ketahanan pangan, negara kuat, petani sejahtera. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Khairuddin. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa 90 menit sudah saya menemani Anda, Tina, ya tentunya untuk hari ini di hari Selasa 29 November 2022. Saya selaku pembawa acara di hari ini, ya, presenter saya sendiri Tina Agustina beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa hari ini sudah menemani pendengar 1,5 jam loh Pak, rekor ini untuk hari ini. Dan mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk para petani-petani kita. Harus tetap semangat dan tentunya harus tetap bangkit. Salam ketahanan pangan dan salam kedaulatan pangan Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.